Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tironggo Warsito di Rani Channel. Dulur, di kesempatan siang hari ini saya akan mereview sebuah makanan, yang mana makanan ini adalah makanan khas daerah yang mungkin kawan-kawan belum jarang yang tahu ya. Mungkin banyaknya sekarang makanan-makanan yang modern, makanan yang gaya baru yang sekarang, sehingga makanan tradisional ini seringkali dilupakan oleh sebagian banyak orang ya. Nah, di depan saya ini ada sebuah makanan ini. Jadi kalau tahun kemarin ini apa ya, di Aryo Sutampan saya pernah membahas tentang ketela. Nah, salah satu manfaat dari ketela yang bisa kita manfaatkan, salah satunya itu bisa dijadikan kuliner lah. Salah satunya ini kawan-kawan. Nah, di depan saya ini ada makanan. Nah, orang-orang kalau di daerah saya sendiri itu namanya menyebutnya utri. Nah, kemudian di sini juga ada apa ya? Nah, ini ada parutan kelapa. Nah, parutan kelapa ini biasanya ini sebagai pelengkap atau sebagai variasi aja ya, untuk menambah rasa gurih. Kemudian di sini juga ada warna apa ya? Warna apa ini? Ada seperti merah hitam. Ini namanya gula, guys. Jadi untuk menambahkan rasa antara rasa gurih dan itu ditambahkan namanya gula, agar rasanya itu antara perpaduan antara gurih dan apa ya? Gurih dan manis. Nah, itu menjadi satu. Memang setiap daerah itu punya ciri khas sendiri untuk mengembangkan satu makanan. Ini namanya utri ya. Kalau utri itu dia nggak diberi apa-apa, dia hanya mungkin hanya diberi gula merah saja. Nah, kalau di daerah lain ini diberi namanya kelapa. Tapi biasanya kalau diberi kelapa kawan-kawan, ini biasanya mudah cepat basi ya. Sebenarnya harus dipisahkan. Kalau memang dijual, ini harus dipisahkan, dibuatkan apa? Dikemas sendiri kelapanya, sehingga ini tidak mudah basi ya. Nah, biasanya kalau ini dijadikan satu akan mudah basi. Nah, satu-satunya cara itu diberi wadah sendiri gitu ya, kawan-kawan. Dipisahkan antara kelapanya sehingga mencegah dari mempercepat makanan ini menjadi basi. Ini namanya utri kawan-kawan. Jadi kalau di daerah lain nggak tahu ini namanya apa. Kalau mungkin di daerah saya itu Kediri itu namanya utri. Tapi kalau ini apa ya? Nggak tahu juga sih. Jadi panganan ini memang jarang orang yang mengkonsumsi karena apa ya? Ini termasuk makanan tradisional, bukan buatan pabrik atau buatan masyarakat yang elit. Ini adalah makanan tradisional orang Jawa. Nah, makanan ini sebenarnya makanan apa ya? Hanya makanan ringan saja. Ini bukan makanan pokok, ini makanan ringan. Tapi kalau nanti dijadikan makanan pokok itu nanti bukan ini namanya. Ini namanya nasi tiwul. Nah, ini adalah orang-orang menyebutnya dengan utri. Nah, prosesnya itu yang pertama itu singkong yang sudah dikupas, kemudian diparut kawan-kawan. Nah, diparut, dihaluskan ya. Nah, kemudian karena apa jenenge parutan ketela ini mengandung saripati yang menjadi pengenyalnya. Nah, ini jangan diperas ya, harus tetap dijadikan satu, nggak boleh diperas, dipisahkan. Sebab kalau nanti diperas, dibedakan, nanti apa ya, rasanya hambar, tidak ada rasa kenyalnya, karena kenyalnya itu berasal dari saripati dari parutan kelapa itu sendiri. Kemudian setelah itu ini berbagai macam ya, ada yang dikukus ya, ini tentunya dikukus, didang kalau orang Jawa itu didang. Kemudian setelah itu dikukus berapa jam, kemudian dibentuk seperti ini. Nah, biasanya kalau orang lain itu diberi pembungkus dari daun pisang kawan, tapi ini
karena ini sistem modern, ini tidak diberi kukusan dari bungkus dari daun pisang ya, seperti itu. Nah, biasanya rasanya ini agak sedikit kenyal, manis. Nah, biasanya kalau di supermarket mungkin nggak ada kan kawan, ini adanya hanya di pasar tradisional yang masih kental dengan suasana zaman dulu. Jadi kalau kawan-kawan ingin mendapatkan jajanan seperti ini, gampang sekali. Anda silakan datang di pasar tradisional Sukorame, terutama pasarannya itu malam. Jadi pasarannya itu malam, bukanya malam, sebab nanti kalau sudah siang jam 6 jam 7 itu sudah sepi orang. Jadi bukanya itu siang, seperti itu. Makanan bukan hanya sebuah sesuatu yang bisa kita makan, tapi makanan itu merupakan lambang dari budaya kita, ciri khas daerah kita. Maka sudah sepantasnya kita itu menjaga, melindungi dan melestarikan supaya makanan-makanan yang khas dari daerah-daerah itu tidak punah. Nah, sekarang memang keberadaannya makanan tradisional ini sudah mulai tergerus zaman ya, karena seiring perkembangan teknologi sehingga makanan-makanan tradisional ini sudah mulai tidak dikenal lagi oleh masyarakat. Nah, terutama masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan. Nah, tapi untuk kawan-kawan yang tinggalnya di desa pedesaan ini mesti ada yang namanya makanan-makanan unik ya, yang jarang kita temui di di kota ya. Nah ini kawan, ini memang adanya makanan ini di pasar Sukorame. Kalau kawan-kawan ingin mendapatkan, silahkan Anda datang di pasar Sukorame, waktunya malam. Nah, sebabnya ini makanan ini termasuk makanan yang digemari banyak orang gitu. Kalau enggak kita buru-buru atau sudah habis. Nah, seperti itu. Jadi dulur-dulur memang sebagai masyarakat rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia itu kita perlu bangga ya, dimana kita bisa istilahnya hidup tidak menggantungkan nasi saja, tapi bisa menggantungkan dari bahan yang lain. Nah, orang Indonesia istilahnya orang menyebutkan gemah ripah loh jinawi betul-betul terjadi di Indonesia ini. Nah, kita yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya untuk melestarikan budaya kita agar tetap lestari terus dan bisa dikenal oleh masyarakat luas, bahkan bisa ke mancanegara. Oke kawan, saya ingatkan yang belum like, comment, subscribe, saya mewakili kru YouTuber Lamongan Selatan, channel Lamongan Selatan. Saya di situ ada Sukorame LM, ada Pak Ci Channel, ada Puji Cici Official, dan juga ada Draxman LA, ada Andika TV. Kemudian ya ini ada yang kiri nih kawan, kemarin ada komen, Mas saya kok nggak pernah disebut channel saya. Oke, saya sebutkan, ada channelnya Cah Blarah. Nah ini namanya channel kawan, jadi ada Cah Blarah, ini ada namanya Cah Blarah tapi sebenarnya tidak, cuma namanya channel itu Cah Blarah. Nah di sini juga ada Cah Blarah juga, kami mewakili dari channel Lamongan Selatan kepada kawan-kawan supaya selalu tetap menetapi aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya agar kita semua bisa menghadapi masa pandemi ini dengan lancar, aman sampai nanti musim pandemi ini selesai. Oke, cukup sekian dulu review dari saya, informasi saya. Silahkan like, komen, di subscribe di channel yang sudah sebutkan, termasuk di channel ini nih, channel yaitu Rani Channel. Nah, di sini juga ada Rani Channel juga. Terus berkarya untuk kemajuan bangsa, Rani Channel Jaya.